Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Sebagaimana tema yang diberikan, yang diangkat adalah tentang kemerdekaan, ya, yang mana kita juga bangsa Indonesia, negara Indonesia, kita sedang mempersiapkan diri untuk bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan nanti pada tanggal 17 Agustus. Sebelumnya saya mau katakan Shalom, merdeka. Haleluya. Saya percaya semua merdeka di dalam Kristus. Amin. Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai kemerdekaan, sedikit dari saya menyampaikan definisi dari kemerdekaan itu sendiri. Ya, menurut saya catat sini, kemerdekaan adalah kondisi di mana suatu negara mampu mengendalikan atau menguasai seluruh wilayah tanpa intervensi dari negara manapun. Ya, jadi itu kemerdekaan menurut saya kalau kita bicara kemerdekaan secara umum. Sebagaimana kalau kita melihat pada zaman dahulu, perjuangan pendahulu bapak-bapak pejuang kita, bagaimana mereka merebut kemerdekaan itu bukan hal yang mudah. Ya, mereka berjuang, bahkan mereka rela mengorbankan harta, waktu, tenaga mereka, bahkan nyawa mereka rela berikan. Ini satu tujuan, yaitu apa? Kemerdekaan. Ini hal yang luar biasa, harus dipahami, apalagi generasi muda saat ini. Amin. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu merupakan satu patokan dasar untuk kita bisa maju berkembang di kemudian hari. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik, kalau kita bicara juga tentang mempertahankan kemerdekaan, karena kita tahu bahwa deklarasi kemerdekaan itu diakui oleh dunia. Negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana kita mendeklarasikan kemerdekaan pada saat itu. Dan saya percaya hari ini kita masih tetap hidup merdeka, khususnya di bangsa ini. Amin. Nah, tapi bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Ini penting khusus bagi generasi muda. Nah, harus tetap berjuang sebagai tongkat estafet untuk memajukan bangsa ini dengan terus mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Generasi muda harus tetap berjuang. Jadi intinya generasi muda tetap harus istilahnya berkompetensi, karena kita lihat dunia sekarang ini kemajuan teknologi. Kalau anak-anak generasi muda bangsa Indonesia kalau tidak mampu berkompetensi dengan negara-negara lain, bisa jadi Indonesia direbut kembali oleh negara lain. Tapi saya percaya Indonesia punya generasi-generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kemerdekaan ini sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Amin. Baik, kalau secara khusus saya bicara hari ini, kalau kita berbicara kemerdekaan secara rohani, karena ini kan temanya tentang sharing firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan secara rohani, kita harus pahami dulu bahwa saat manusia jatuh dalam dosa, kehidupan manusia itu dikuasai oleh dosa. Nah, sebagaimana dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam surat yang sama, Rasul Paulus menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita melihat secara rohani, arti kemerdekaan itu secara rohani, bahwa sesungguhnya manusia itu sebenarnya belum merdeka. Manusia masih dikuasai oleh dosa, masih dijajahi oleh dosa. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu belum merdeka, ya, belum mampu membuat dirinya merdeka. Karena apa? Karena dosa masih menguasai manusia, dosa masih memperbudak manusia, dosa masih menjajah manusia. Oleh sebab itu, manusia butuh juru selamat. Manusia butuh seorang yang mampu, ya, yang hidupnya jauh melebihi daripada dosa yang menguasai. Kalau kita bicara secara rohani. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu kalau kita mau berbicara tentang kemerdekaan secara rohani. Karena topik kita adalah kemerdekaan dan kita akan bahas berbicara panjang lebar tentang kemerdekaan secara rohani. Ya, yang sebagaimana saya katakan bahwa manusia perlu juru selamat yang jauh lebih berkuasa daripada dosa. Ya, nah saya catat sini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, saya bacakan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Dan kita percaya, Yohanes juga berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dikatakan juga, dan firman itu telah menjadi manusia. Yang saya maksudkan adalah Yesus Kristus. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Nah, kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah sendiri, dia adalah satu-satunya pribadi yang sudah dan mampu mengalahkan dosa. Ini penting sekali. Ya, kalau kita bicara kemerdekaan, kita harus lihat dulu benang merahnya, dasarnya. Manusia itu telah jatuh dalam dosa dan hidupnya dikuasai oleh dosa. Dan upah dosa itu maut. Manusia butuh juru selamat, manusia butuh keselamatan. Dan kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia sang juru selamat. Dan biarlah sebagaimana juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 36. Kita tahu bahwa manusia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Manusia butuh orang yang lebih berkuasa daripada dosa. Pribadi yang lebih berkuasa daripada dosa. Dan itu adalah pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dan kita belajar hari ini bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu memerdekakan kehidupan manusia. Ya, kita juga tahu bahwa bagaimana Yesus untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan manusia, Yesus itu mengerjakan misi yang diberikan oleh Allah. Kita juga, saya percaya anak-anak Empowered Generation yang tergabung dalam SPT Bethel Indonesia sudah belajar tentang bagaimana misi daripada keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus itu datang turun ke dunia untuk memberikan juru selamat. Bahkan itu dibuktikannya ketika dia naik di atas kayu salib, dia mati menebus dosa manusia. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan secara rohani, kita perlu tahu dasarnya. Karena kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa sebagaimana misi Yesus adalah menyelamatkan, memerdekakan kita dari dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa kemerdekaan yang kita peroleh hari ini, yang percaya kepada Yesus, kemerdekaan yang kita peroleh hari ini bukan semata-mata karena perjuangan kita, tetapi karena pemberian dari Allah. Itu yang disebut anugerah, yang kita katakan anugerah keselamatan. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh sebenarnya di dalam Kristus itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Yesus yang berjuang, Yesus yang melakukannya sampai dia naik di atas kayu salib. Sampai dia menebus dosa kita. Yesus melakukan itu bagi kita. Dan tahu dasar Yesus melakukan itu karena apa? Kasihnya kepada umat manusia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih akan dunia ini, Yohanes pasal 13. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang saya kalau katakan konotasinya tidak berbeda dengan memperoleh kemerdekaan. Ya, jadi kita perlu pahami bahwa dasar dari kemerdekaan rohani itu ada di dalam Kristus. Yesus lakukan itu dan dia memberikan itu kepada kita sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Kalau kita katakan anugerah yang cuma-cuma, ya, kasih karunia yang cuma-cuma. Dikatakan bahwa anugerah yang kita terima ini gratis. Sekali lagi, anugerah yang kita terima ini gratis, ya. Ingat, gratis tapi bukan murahan. Amin. Ini gratis tapi bukan murahan. Ya, saya kasih contoh. Sepertinya contoh saya ambil contoh Joseph lah. Ya, Shalom Joseph. Bisa dengar suara saya, amin. Oke. Nah, contohnya Joseph. Nah, saya ini ada emas 24 karat. Ya, kalau kita ke toko emas hanya sekarang emas biasanya kalau 24 karat itu nggak dijualnya bukan hitungan gram. Biasanya hitungan satu rantai. Kalau satu rantai itu sekitar 1 juta lebih lah. Ya. Nah, kalau saya punya emas, saya kasih gratis sama Joseph.
Nah, contoh ya Joseph ya. Nah, yang saya kasih ini emas benar asli 24 karat, bukan emas imitasi atau emas murahan. Ya, saya kasih gratis, tapi nilai emas itu kan bukan emas murahan. Setuju? Nggak paham ya? Nilai emas itu bukan emas murahan, itu emas asli, punya harga. Nah, hal yang sama, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu gratis. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu gratis. Cuma ingat, itu bukan kemerdekaan yang murahan. Amin. Bukan kemerdekaan yang murahan. Nah, oleh karena itu, kemerdekaan dari kuasa dosa yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita peroleh oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus, ingat kita generasi muda, kita tidak boleh sia-siakan itu. Kita tidak boleh sia-siakan dan abaikan itu dan kita anggap itu hal yang murah bagi kita. Kita harus hargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita harus hargai itu. Anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan itu murah, gratis, tapi bukan murah. Ya, jangan kita buat itu sesuatu yang murahan dalam hidup kita. Kita harus hargai kemerdekaan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Roma pasal 6 pasal 6 ayat 22, surat Roma pasal 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagaimana kesudahannya ialah hidup yang kekal." Ingat, setelah kita menerima kemerdekaan dari dosa oleh karena kasih karunia Kristus, kita ingat, kita harus hidup di dalam pengudusan. Nah, ini yang penting bagi kita generasi muda saat ini. Ya, ini yang penting bagi kita. Kita yang sudah menerima kasih karunia, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, disinilah perjuangan kita dimulai. Ingat, kemerdekaan itu Tuhan berikan gratis kepada kita. Tapi kemerdekaan itu bukan murahan. Tuhan mempercayakan kemerdekaan itu kepada kita untuk kita mempergunakannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam artinya, kemerdekaan yang sudah kita peroleh harus kita pergunakan, harus menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Ini penting sekali. Ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan, kasih karunia yang sudah Tuhan beri kepada kita. Kita harus jaga itu. Sama seperti dari awal tadi saya katakan, sebagaimana para pejuang pendahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan itu, dan saat ini kita menikmati hidup tidak lagi di bawah tekanan suatu bangsa, tidak lagi di bawah penjajahan suatu bangsa. Kita bisa menikmati sumber daya alam apa yang ada dalam bangsa Indonesia ini, kita bisa nikmati dengan luar biasa, dengan hebatnya. Itu berkat dari Tuhan kepada kita. Tapi ingat, kita harus menjaga dan mempertahankan. Demikian hal yang sama dengan kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita jaga, harus kita pertahankan. Jangan sampai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita abaikan sehingga kemerdekaan itu diambil oleh si jahat. Amin. Nah, ini tugas kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu. Dalam tanda petik, ya saya konotasikan sama aja. Kerjakan kemerdekaanmu. Kebebasanmu di dalam Kristus. Harus kita kerjakan keselamatan itu. Karena kita sudah menerima secara cuma-cuma. Tugas kita menjaga, mempertahankannya. Supaya jangan diambil. Supaya tidak sia-sia. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa mempertahankan atau menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus itu dalam hidup kita? Ini hal yang penting. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin mudah kita bisa dengar, tapi tidak mudah untuk kita mempraktekannya. Sebagai generasi muda, hidup di zaman kondisi yang situasinya tidak menentu hari-hari ini, ada banyak hal, ada banyak tawaran dosa, ada banyak hal yang bisa menjerat, mengambil apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
penting bagi kita generasi muda, anak-anak muda, bagaimana engkau mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan. Ini penting sekali. Nah, Bapak akan sampaikan 3 poin bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagaimana dari awal Bapak katakan sesuai firman bahwa kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata bahwa engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hal yang pertama untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita adalah kita harus bisa menjaga dan hidup di dalam firman Tuhan itu. Ini penting sekali. Dasar yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam hidup kita adalah kita mempertahankan firman Tuhan. Pengkhotbah berkata, bagaimana seorang muda dapat mempertahankan hidupnya dengan mempertahankan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup dalam firman Tuhan. Kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan, ingat, firman Tuhan itu menjadi dasar untuk kita bisa mempertahankan firman, mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kalau hidup kita tanpa dasar firman Tuhan, saya curiga kita tidak akan mampu mempertahankan firman Allah dalam kehidupan kita, kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita tidak didasari oleh firman Allah. Penting sekali. Kita harus dekat dengan firman. Kita harus baca firman, kita harus merenungkan firman, dan kita juga harus melakukan firman itu. Ini hal yang pertama, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu dengan hidup dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Ingat, dalam hidup kita, ya, kita mungkin punya masa lalu. Ya, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, ataupun kita sudah hidup di dalam Kristen, tapi ada masih banyak sisi-sisi dalam kehidupan kita yang harus diterangi oleh firman Tuhan. Harus ada banyak bagian-bagian dalam hati kita, ya, yang harus diterangi oleh firman Tuhan. Ini penting sekali. Iblis berusaha mencuri kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita. Anak muda, milikilah firman Allah supaya engkau mampu mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam hidup. Amin. Itu hal yang pertama. Ya, waktu saya sampai jam 8 ya. Cepat saja nanti kita ada tanya jawab. Hal yang kedua, untuk mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan keselamatan, kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kita. Ini penting sekali. Ya, Tuhan tahu bahwa kita itu pasti juga lemah. Makanya Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, aku akan mengutus seorang parakletos, yaitu penolong, untuk mengingat, untuk menuntun, ya, supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Hal yang pertama tadi bicara bagaimana kita hidup dalam firman. Hal yang kedua yang tidak bisa kita tolak adalah kita hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu hal yang kedua. Saya bacakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat kedua. Roma pasal ke-8 ayat kedua dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita mau mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Ini penting sekali. Kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada banyak timbul pemikiran-pemikiran yang bisa membawa dan mencerat kita hidup di dalam dosa. Ingat, iblis itu penipu ulung. Iblis itu bapa segala pendusta. Jadi kalau kita tidak kuat dalam firman dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita bisa dia ambil. Ini penting sekali. Amin, anak muda. Amin, generasi muda.
Hal yang kedua, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 saya bacakan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Penting sekali bagi kita. Ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Yang kedua, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang kotor, hal yang jahat dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat, pemahaman, pengertian kepada kita. Sehingga kita bisa memahami kehidupan kita dan mempertahankan apa yang menjadi kemerdekaan, karunia, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini tidak mudah. Firman Tuhan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari kesempatan untuk menyerang kehidupan kita. Kalau kita berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadanya. Untuk bisa lawan iblis, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, dasar pertama adalah firman Allah. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita? Kita buka bersama dalam Galatia pasal yang kelima. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Surat Galatia pasal yang kelima, ayat pertama, dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jelas untuk mempertahankan kemerdekaan itu, kita tidak boleh lagi diperhamba oleh dosa. Ini penting sekali loh generasi muda. Ingat, kita semua percaya, semua yang di Zoom ini percaya bahwa Kristus telah memerdekakan kita, amin. Amin. Kalau kita percaya, maka kita tidak boleh lagi harus hidup di bawah kuasa dosa. Penting sekali. Ya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dosa itu setiap waktu seperti singa yang mau ngaum-ngaum, mau menyerang hidup kita tidak bisa pungkiri. Tapi ingat, kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Karena Kristus telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Karena kita sudah merdeka, makanya kita tidak boleh lagi hidup di bawah kuk perhambaan dosa. Ini penting. Ya. Nah, dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 saya bacakan juga. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, karena kita mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan kita. Ingat, iblis itu tidak tinggal diam. Ya, dia akan terus mencari cara-cara untuk merebut apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, tadi saya katakan, saya ulang kembali, dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk mempertahankan kemerdekaan dari dosa, kita wajib kudu, orang saya bilang kudu, harus melawan dosa. Bukan hidup di bawah dosa, tapi harus melawan dosa. Kalau kita melawan dia, maka kita tidak hidup di bawah dia. Apa kata dosa? Tidak ikut, karena kita bukan hamba dosa. Tapi apa kata firman Allah? Kita ikut, karena hidup kita sudah diberkati oleh Allah di dalam Kristus. Amin. Kesimpulannya, setelah ini tanya jawab ya. Saya bacakan firman Tuhan Galatia pasal 5:13, saudara-saudara, kalau saya pakai, generasi muda, memang kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu hal yang pertama. Ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka, bukan untuk diperbudak oleh dosa. Kamu telah dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Oleh sebab itu, pergunakanlah kemerdekaan itu dengan baik. Ya, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang salah. Hati-hati. Ya, ada banyak juga pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan hidup kita kalau kita tidak
kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak taruh pertama kali, dasar pertama kita bisa mempertahankan kemerdekaan adalah firman. Yang kedua adalah kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa pengurapan kuasa Roh Kudus kita tidak berbuat apa-apa. Kita nothing. Kita butuh kuasa Tuhan, Roh Kudus itu. Dan yang ketiga, kita harus melawan dosa. Amin. Karena ada firman, karena ada kuasa Roh Kudus, ini sudah cukup bagi kita untuk menghentikan pekerjaan dosa dalam kehidupan kita. Sekian sharing firman dan kemerdekaan. Biarlah generasi muda hari-hari ini paham benar, anak-anak Tuhan, empowered generation, kalian paham benar apa itu kemerdekaan di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa terdahulu, setelah itu kita akan masuk dalam sharing, tanya jawab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan kami yang perlu diterangi oleh firman-Mu. Kami mau dilepaskan daripada setiap hambaan oleh seluruh kami itu, Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah generasi yang mendengar firman ini, mereka sadar benar bahwa mereka harus memiliki firman Allah dalam hidup mereka. Mereka sadar benar bahwa mereka harus hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, supaya mereka bisa melawan dosa itu, sehingga mereka tetap bisa mempertahankan kemerdekaan Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, kalau hari ini di antara mereka masih ada terikat dengan kuasa dosa, baik itu Tuhan kepahitan, baik itu kekecewaan, baik itu keputusasaan, baik itu hal-hal yang najis yang mengikat hidup rahasia. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau melepaskan mereka, Engkau merdekakan mereka dari segala macam bentuk ikatan kuasa dosa yang diikat iblis dalam kehidupan generasi kami. Hari ini hamba perkatakan, setiap rantai-rantai kuk penghambaan dosa itu terlepas dalam anak-anak muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkat firman Allah, pengurapan Roh Kudus senantiasa menyertai generasi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan diberkati Tuhan, percaya sama-sama katakan, amin.